Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara melakukan dynamic routing dengan 3 protokol, yaitu OSPF, BGP, dan juga IGRP. Di sini sudah ada topologinya, ada 6 buah router di sini, dan masing-masing ada switch dan juga PC serta laptop, dan ada 1 buah server yang diletakkan di router yang pertama. Sama seperti static routing dan dynamic routing pada protokol RIP, pertama-tama di sini kita akan mengaktifkan service DHCP pada setiap router agar masing-masing PC bisa mendapat IP secara otomatis, dan juga kita akan menambahkan DNS servernya. Sini router yang pertama, kita akan beri nama router TRKJ. Di sini kita akan menambahkan service DHCP ke semua router dan juga memberikan IP pada setiap jalurnya. Di sini kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/0 terlebih dahulu, yaitu yang ada di sini. Kita akan beri IP-nya dulu, yaitu 172.16.1.0.1.1. Ya, di sini 1.1 dan subnet masknya 252. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface Fast Ethernet 1/0, yaitu di bagian sini ya. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita nyalakan. Nah, yang di bagian sini tadi lupa untuk dinyalakan ya. Oke, sudah menyala di sini. Baru kita beri IP address, yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya .0. Nah, kita exit. Kita nyalakan dulu interface yang Fast Ethernet 0/0 di. Oke, sudah up. Lalu kita akan berikan service DHCP. IP DHCP pool, kita beri nama TRKJ. Lalu default routernya 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan networknya .0 dan subnet masknya .0. Nah, lalu kita tambahkan DNS servernya, yaitu yang ini. IP-nya 192.168.1.254. Nah, baru kita IP DHCP exclude 192.168.1.1. Nah, di sini tadi lupa ya, kita harus berikan IP-nya dulu. Sini yaitu IP-nya tadi 192.168.1.254. Subnet masknya sudah. Nah, untuk gateway-nya yaitu gateway yang di sini 192.168.1.1. Itu ya, DNS servernya 192.168.1.254. Nah, ini sudah. Seharusnya laptop sudah mendapatkan IP secara otomatis dan DNS servernya itu terisi yang IP ini, IP servernya. Nah, sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.2, subnet masknya /24, default gateway-nya 1.1, dan DNS servernya 1.254. Sudah sesuai. Berarti sudah bisa berkomunikasi ke router TRKJ
juga seharusnya sudah bisa ke server ini. Oke, sudah sukses. Lalu untuk router yang lain juga akan kita lakukan hal yang sama. Nah, di TRKJ tadi masih ada satu interface yang belum kita masukkan ya, yaitu yang di serial 2/0. Kita hidupkan, kita kasih IP 172.16.2.2. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke router selanjutnya. Di sini kita enable, lalu configure terminal, dan kita beri nama router TI. Oke. Kemudian baru kita masuk ke interface-nya. Di sini ada 4 ya yang harus kita daftarkan IP-nya. Pertama yang ke TRKJ dulu, yaitu interface fast ethernet 0/0. Kita nyalakan no shutdown. Nah, di sini sudah berubah jadi hijau. Lalu IP-nya adalah 172.16.1.2. Oke. Subnet masknya 255.255.252. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface yang di sini, yaitu serial 3/0 ya. Serial 3/0. Kita nyalakan. Lalu kita beri IP-nya, yaitu 172.16.3.1. Oke, sudah. Kemudian baru kita masuk ke interface yang di bawah sini, yaitu fast ethernet 1/0. Kita nyalakan, sudah menyala di sini. Baru kita beri IP address 192.168.2.1.0. Sudah kita beri IP, lalu kita aktifkan service DHCP-nya. IP DHCP pool kita namai TI. Kemudian default routernya itu IP yang tadi 192.1, dan kemudian dimasukkan networknya 192.168.2.0. Kemudian subnet masknya itu /24.0. Nah, lalu DNS-nya kita masukkan juga 192.168.1.254. Oke, di sini sudah. Baru kita exclude address. Nah, yang di sini sudah. Lalu kita lanjut ke serial 2/0. Interface serial 2/0. Kita hidupkan. Baru kita beri IP address. Situ IP-nya adalah 10.10.10.1 ya. Kemudian subnet masknya 255.252. Oke. Sudah. Di sini kita akan cek apakah sudah dapat IP. Oke, ini sudah mendapat IP ya, 192.168.2.2. DNS servernya juga sudah dapat. Kalau kita coba, itu dia sudah sukses. Nah, lalu lanjut ke yang atas ini dulu ya. Kita ke atas ini terlebih dahulu, itu kita enable configure terminal, dan kita namakan ini adalah router AK. Oke, di sini ada 3 yang akan kita beri IP. Pertama kita ke klien dulu. Di situ interface 0/0. Nah, kita lupa ngetik fast ethernet 0/0.
baru kita hidupkan. Oke, sudah hidup di sini jalurnya. Baru kita beri IP address, yaitu 192.168.5.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah kita beri IP, lalu kita nyalakan DHCP-nya, IP DHCP pool AK. Default routernya IP yang tadi 192.168.5.1, dan kita masukkan networknya 192.168.5.0. subnet masknya /24 ya, 255.255.255.0. Oke, lalu kita masukkan DNS-nya 192.168.1.254. Sudah, baru kita exclude IP yang tadi. Oke, sini sudah. Lalu kita masukkan yang ke TRKJ, yaitu interface serial 2/0. Nah, kita hidupkan. Change state to up. Saya sedang proses menyalakan. Oke, sudah menyala di situ. Baru kita beri IP. IP-nya 172.2.1 ya, di situ 252. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface serial 3/0 yang mengarah ke TI. Kita hidupkan. Nah, dia proses. Oke, sudah menyala. Baru kita beri IP address, yaitu 172.16.3.2 di situ ya. 255.255.255.252. Oke, di sini sudah selesai. Di bagian AK kita cek apakah sudah mendapat IP. Nah, di sini sudah dapat ya, 192.168.5.2. DNS-nya juga sudah dapat. Kita coba. Nah, sudah sukses di sini ya. Oke, lalu kita lanjut ke router yang ini. Enable configure terminal. Nah, lalu kita beri nama ini adalah router TO. Oke. Di router TO itu ada 4 buah juga yang terhubung ya. Itu yang ke TI, ke klien, ke router yang di sini, dan yang di sini. Oke, pertama kita config yang ke TI dulu. Kita masuk ke interface-nya, yaitu serial 2/0 ya di situ. Oke, kita hidupkan. Nah, dia lagi proses di situ. Panahnya sudah hijau ya di sini. Artinya sudah hidup. Nah, baru kita beri IP address. Itu 10.10.10.2. Oke. Subnet masknya 255.255.255.252. Kita enter. Nah, lalu kita masuk ke interface yang di kliennya, yaitu fast Ethernet 1/0. Kita masuk ke sini, lalu kita hidupkan, no shutdown. Sudah hidup, baru kita berikan IP address, yaitu 192.168.3.1. Subnet masknya masih sama, 255.255.0. Kita exit, baru kita berikan service DHCP. IP DHCP pool kita namakan di sini TO. Nah, kemudian default routernya adalah IP yang tadi 192.168.3.1. Baru kita masukkan networknya 192.168.3.0 dan kemudian subnet masknya 0. Oke, lalu kita masukkan juga DNS 192.168.1.254. Oke, sudah. Nah, lalu kita exclude 192.168.3.1. Nah, itu sudah ya, yang di bagian klien.
Baru kemudian kita config yang ke sini dulu, ke interface. Di situ flash Ethernet 0/0 ya. Nah, kita hidupkan. Oke, sudah up. Baru kita berikan IP di situ 20.20.20.1 255.255.255.252. Oke, sudah. Baru kita masuk ke interface yang di bawah, yaitu serial ya. Nah, di sini serial 3/0. Kita nyalakan. Baru kita beri IP address, yaitu IP-nya adalah 20.20.30.2 di situ ya. Baru kita masukkan subnet masknya. Nah, 255.252. Oke, sudah selesai yang di TO. Kita config, kita cek apakah sudah dapat IP di sini. Nah, dia sudah dapat IP dan DNS. Kalau kita coba, sudah sukses. Kemudian baru kita config router yang ini, yang di bawah. Itu ada 3 ya, yang harus kita hubung. 4 atau 3 tuh. Oh, 3 ya ternyata. Yang ke TO, lalu ke router yang di sini tadi. Nah, baru yang ke client. Nah, sini kita enable, lalu configure terminal, dan kita beri nama. Yaitu sini saya beri nama router AKP. Nah, baru kita pertama masuk ke client dulu ya. Itu interface flash Ethernet 0/0. Kita hidupkan. Nah, sudah hidup. Baru kita beri IP 192.168.6.1. Subnet masknya 255.255.255.20. Oke, sudah. Baru kita aktifkan service DHCP di sini. Kita namai AKP. Nah, default routernya itu IP yang tadi 6.1. Networknya 19.168.6.0. Nah, subnet masknya 255.255.0. Baru kita masukkan DNS 192.168.1.254. Oke, kemudian kita exclude 92.168.6.1. Oke, bagian klien sudah selesai. Kemudian kita config yang ke ini, ke router TO. Itu interface serial 2/0 ya. Harusnya 2/0 itu. 2 apa 3 tuh? 2 ternyata ya, 2. Nah, di sini. Serial 2. Oke. 2/0. Kita hidupkan, no shutdown. Nah, dia sudah up. Sudah menyala. Baru kita berikan IP address. Nah, ini lanjut saja. Yaitu 20.20.30.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Oke, sudah. Lalu terakhir kita masuk ke interface router yang di situ. Sini serial 3/0. Kita hidupkan, baru kita beri IP, yaitu 20.20.40.2 di situ ya. Baru kita berikan subnet masknya 255.255.2. Oke. Sudah. Kita cek apakah dia sudah dapat IP di sini. Oke, sudah dapat IP. Berarti sudah bisa berkomunikasi ya. Nah,
violet. Kalau violet kita coba sekali lagi. Nah, sukses ya. Nah, yang terakhir kita config router yang ini, router terakhir ya. Kita enable configure terminal. Nah, di sini kita beri nama hostname yaitu router TIP. Di sini saya beri nama router TIP. Di sini ada 3 buah yang harus kita berikan IP ya. Ke klien, ke TO, dan juga ke AKP ya. Ini tadi. Oke. Kita ke klien terlebih dahulu. Di sini masuk ke Fast Ethernet 1/0. Lalu kita nyalakan. Nah, dia sudah up ya, sudah menyala. Kemudian kita berikan IP address. Di situ IP-nya adalah 192.168.4.1 255.255.255.0. Nah, baru kita berikan IP di HCP pool. Kita namai di sini TIP. Default routernya adalah IP yang tadi 192.168.4.1 dan networknya 192.168.4.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, DNS 192.168.1.254. Oke, sudah, baru kita exclude. Nah, yang di klien sudah. Lalu kita akan config yang ke AKP dulu ya. Sini kita masuk ke interface-nya yaitu serial tadi 3/0 ya. Serial 3/0 kita hidupkan. Nah, di sini dia hidup. Baru kita beri IP. Situ IP-nya adalah 20.20.40.1. Kita masukkan subnet masknya 252. Oke. Sudah di situ baru kita beri IP yang ke TO. Kita masuk ke interface-nya yaitu Fast Ethernet 0/0 ya. Di situ kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Baru kita beri IP yaitu 20.20.20.2. Subnet masknya 255.255.255.252. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah sudah dapat IP. Nah, sudah mendapat IP di sini ya. Berarti sudah sukses juga. Kita coba. Oke, dia sudah sukses. Dan ini juga router-routernya sudah terhubung ya seharusnya. Nah, router dengan network yang sama itu sudah terhubung. Sudah sukses ya. Nah, kalau violet itu kita coba lagi. Sudah sukses seharusnya. Oke. Sudah memberikan IP di setiap jalur, sudah mengaktifkan DHCP. Kemudian baru kita masuk ke bagian routingnya. Nah, yang di bagian sini itu kita akan menggunakan protokol OSPF yang di bagian kiri. Yang di bagian kanan itu kita akan menggunakan protokol EIGRP. Nah, kemudian dua protokol itu akan kita gabungkan menggunakan BGP di sini. Pertama kita config bagian TRKJ ya. Di sini kita menggunakan OSPF. Sama seperti RIP, kita masukkan komennya itu root, router. Nah, di sini kita pilih OSPF. OSPF-nya di sini kita pakai OSPF 1000 ya untuk
Untuk proses ID-nya S1000. Oke, sudah CR. Nah, baru di sini kita daftarkan network sama seperti REP kemarin. Kita daftarkan networknya. Di sini ada 3 network yang terhubung ya, yang ke client, ke router AK, dan ke router TI. Kita daftarkan ketiganya. Pertama yang ke client, yaitu 192. Nah, kita daftarkan ya. 192 168 1.0. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan OSPF wildcard. OSPF wildcard itu adalah subnet mask yang penuh kita kurangkan dengan network subnet mask yang kita routing, yaitu yang 255, 255, 255, 255 itu full, baru kita kurangkan dengan subnet mask yang 24, yaitu 255, 255, 255, 0. Maka hasilnya adalah 0.0.0.255. Nah, itu adalah wildcardnya. Subnet mask yang full kita kurangkan dengan subnet mask network yang akan kita masukkan. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan area. Ini saya masukkan areanya area 0. Nah, sudah kita enter. Untuk di client sudah kita masukkan, lalu kita masukkan selanjutnya yang di TI 172.16 1.0. Nah, wildcardnya berarti kalau S30 itu 255, 255, 255, 255, kita kurangkan dengan 255, 255, 255, 255 itu 252. Maka hasilnya adalah 0.0.0.3. Dan area juga 0. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir yang ke AK, yaitu 172.16 2.0. wildcardnya sama seperti yang di TI karena S30 area 0. Oke, sudah kita daftarkan 3 network yang terhubung di TRKJ ya. Lalu kita ke TI dulu ya. Kita ke TI dulu. Kita enable configure terminal, router, OSPF 1000. Oke, itu sudah masuk. Nah, di sini sama kita daftarkan juga. Nah, di sini ada 4 buah network yang terhubung. Tetapi yang akan kita daftarkan hanya 3, yaitu yang ke AK, ke TRKJ, dan ke kliennya. Yang ke TO itu tidak kita daftarkan karena itu nantinya akan kita gunakan BGP di situ ya. Di TI dan TO ini itu menggunakan BGP. Jadi yang kita daftarkan hanya 3 network. Ini saja. Oke. Pertama kita daftar yang ke klien terlebih dahulu ya. Yaitu sini network. Tadi IP-nya adalah 192.168.2.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Area 0. Oke. Kemudian yang ke TRKJ itu 172.16 1.0. wildcardnya 0.0.0.3. Area 0. Dan yang terakhir, nah ini dia sudah ini ya, sudah tersambung OSPF-nya, prosesnya. Kemudian yang ke TO juga kita sambungkan, yaitu 172 ya, 2 16 3.0. wildcardnya masih sama juga, titik 3, area 0. Oke, TI sudah selesai, baru yang di sini di AK kita enable configure terminal. Baru di sini kita router OSPF 1000. Nah, kita daftarkan ada 3 ya. Pertama kita daftarkan yang di klien itu 192.168.5.0. wildcardnya 0.0.0.255. Area 0. Oke.
Baru kita daftarkan yang ke TRKJ dulu, 172 16 2.0, wildcardnya 0003, area 0. Nah, ini sudah selesai proses yang di KTI ya, gitu. Loading down. Baru kita config yang KTI, kita tambahkan networknya 172.16.3.0, wildcardnya 000.3, area 0. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, di sini sudah down juga ya. Berarti untuk OSPF di sini kita sudah selesai konfigurasi. Berarti itu seharusnya sudah bisa terhubung ya dari router AK ke laptop TRKJ. Nah, sudah sukses. Kemudian ke laptop TI sudah sukses. Lalu antar PC juga, antar laptop itu sudah bisa. PC ke laptop TI sudah sukses. Nah, ini yang OSPF sudah berhasil kita lakukan proses routingnya. Nah, kemudian kita akan sini dulu, routing ke bagian EGRP dulu. Sini ada 3 router ya. Sama seperti OSPF, kita daftarkan networknya juga. Pertama di sini saya akan config di router TO. Kita enable, configure terminal, baru kita router. Nah, kita masukkan di sini EIGRP. Nah, autonomous system number-nya di sini kita pakai 200 ya. Sebenarnya terserah mau berapa, asalkan ini sesuai rentang yang ada di sini 1 sampai 65.535. Jangan lebih dari angka ini ya. Di sini kita pakai 200. Baru kita daftarkan. Pertama yang ke klien ya, di sini. Daftarkan network. Dan IP address-nya 92.168.3.0. Sama di sini kita disuruh untuk masukkan wildcard-nya juga 0.0.0.255. Kemudian sudah CR, di sini tidak perlu area ya. Oke, klien sudah. Lalu yang ke sini, ke router AKP. Networknya adalah 20.30.0. Nah, wildcardnya berarti 0.0.0.3. Oke, nah yang terakhir yang ke TIP. Networknya adalah 20.20.20.0. Wildcardnya 0.0.0.3. Oke, yang di TO sudah selesai ya. Ini 3 saja yang kita daftarkan karena yang ke TI itu nanti menggunakan BGP. Oke, lanjut di sini kita config AKP. Kita enable, configure terminal. Pertama kita masukkan dulu yang ke klien. Nah, router ya. Router EIGRP 200 tadi ya. Baru kita masukkan networknya yaitu 192.168.6.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Oke, sudah. Lalu kita masukkan network yang ke TO yaitu 20.20.30.0. Wildcardnya 0.0.0.3. Nah, ini sudah up new adjacency, berarti sudah sukses. Kemudian kita daftarkan yang ke TIP, yaitu networknya adalah 20.20.40.0. Nah, wildcardnya 3. Oke, sudah ada 3 ya. Yang terakhir
itu router TIP. Kita enable configure terminal router EIGRP 200. Nah, pertama kita masukkan network kliennya, yaitu 192.168.4.0, wildcardnya 000255. Oke, sudah. Baru kita masukkan network yang ke TO 20 20 20 0, wildcardnya 0003. Nah, ini sudah up new adjacency. Dan yang terakhir kita daftarkan network yang ke AKP, yaitu 20 20 40 0, wildcardnya 0003. Nah, sudah up juga. Berarti yang di EIGRP itu sudah selesai kita config. Berarti sudah bisa berkomunikasi ya. Nah, kita coba. Nah, dia sudah sukses. Oke. Sudah sukses ya. Nah, sudah berhasil. OSPF sudah berhasil, EIGRP sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan menggabungkan dua protokol ini menggunakan BGP. Pertama-tama kita config di sini, kita masuk ke router TI. Nah, caranya kita ketikkan router. Nah, lalu di sini kita pilih BGP. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan autonomous system number. Nah, di sini sudah saya tuliskan ISE number yang ada di TI itu 1000 dan di TO 2000. Nah, karena ini TI, jadi kita masukkan ISE numbernya adalah 1000. Nah, sudah CR. Kalau CR itu artinya sudah selesai, sudah tidak ada SIM slot yang harus kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada neighbor, yaitu kita akan mendaftarkan IP dari neighbor atau tetangga yang ada di BGP ini, yaitu si router TO. Di sini kita masukkan neighbornya. Lalu di sini kita disuruh untuk masukkan neighbor address, IP-nya ya, bukan network. Berarti IP yang ada di router TO ini yaitu 10.10.10.2 ya. Nah, kita masukkan IP-nya ya, 10.10.10.2. Nah, kemudian kita masukkan remote ISE number, yaitu ISE number si neighbornya, yaitu ini 2000 ya, yang ada di TO. Masukkan 2000. Sudah CR. Nah, kemudian di sini baru kita lakukan redistribute agar si BGP ini mengenali dua protokol ini ya, yaitu EIGRP dan OSPF. Nah, karena di sini TI ya, kita akan redistribute bagian OSPF-nya. Redistribute OSPF 1000 ya, tadi di sini kita makainya OSPF 1000. Oke, ini sudah. Nah, OSPF-nya sudah dikenali oleh BGP. Lalu kemudian kita exit. Nah, lalu kita masuk ke OSPF-nya lagi untuk mendaftarkan si BGP agar BGP-nya juga dikenali oleh OSPF. Kita masuk ke BGP. BGP-nya itu tadi, maksudnya ke OSPF ya. Masuk ke OSPF 1000. Nah, baru kita redistribute juga, tapi kita redistribute si BGP-nya. Tadi BGP 1000. Nah, kemudian kita masukkan sini subnets. Oke. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita lakukan yang di
TO, tapi di sini kita akan redistribute si EGRP ya. Nah, kita masuk ke BGP-nya. Sini adalah BGP 2000 ya. Di sini IC number-nya 2000. Kita masuk. Lalu kita neighbor si router TI, router tetangganya ya, router TI. Itu 10 10 10 1. Nah, remote S, remote IC number-nya itu 1000. Oke, sudah CR. Nah, di sini sudah up statusnya, berarti sudah terhubung. Baru kita redistribute EGRP. EGRP-nya adalah 200 tadi ya. Oke, sudah. Kita exit, baru kita masuk ke EGRP-nya untuk mendaftarkan si BGP. Router EGRP 200. Nah, kita redistribute si BGP-nya. Itu BGP 2000. Kemudian metrik, kita masukkan metriknya, yaitu 1 1 1 1. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau kita cek do show IP route. Nah, di sini dia sudah terdaftar. Ada banyak ya. C itu yang connect. Kemudian D itu artinya EGRP yang ada di sini, dan ada lagi B artinya adalah BGP. Yang artinya sudah terhubung ya BGP-nya. Kalau kita lihat di sini IP-nya itu sudah terdaftar 108.1, tik 2, tik 3, tik 4 sudah terdaftar semua. Begitu pula yang di TI itu kalau kita cek do show IP route seharusnya juga sudah terhubung. Nah, di sini ada banyak ya. Kalau O itu yang OSPF, nah yang BBBB ini adalah BGP-nya. Artinya itu sudah sukses. Kalau kita coba itu bisa terhubung sudah semuanya. Nah, kalau VLAN itu kita coba lagi. Yang kedua pasti sukses kalau dia berhasil ya. Pertama kali VLAN kita coba lagi berhasil. Nah, sini kita coba dari ujung ke ujung apakah bisa sukses. Nah, PC yang ada di sini di ujung kiri router AK itu terhubung ke PC yang di ujung, ke laptop yang di ujung kanan, yaitu router TIP. Nah, berarti sudah sukses untuk kita gabungkan dua protokol yang berbeda ini, OSPF dan EGRP menggunakan BGP. Nah, sini ke sini juga sukses. Nah, TRKJ ke TIP sukses. Nah, sudah sukses ya. Antar laptop, antar PC juga sudah sukses. Nah, mereka sudah sukses. Berarti di sini kita sudah berhasil melakukan routing dinamik dengan 3 protokol, yaitu OSPF, BGP, dan EGRP. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.